Sebenarnya karena menurut aku nggak butuh aja sih, lebih kayak masih banyak banget hal lain yang bisa aku kenalin di usia dini dan itu tuh penting gitu ya. Selain itu tuh anak usia dini dia tuh lagi kayak sponge kan, menyerap berbagai hal gitu, baik yang positif dan negatif. Dan sebenarnya mereka tuh masih belum bisa membedakan mana yang fiksi dan non fiksi. Walaupun aku sih masih yang menganut nggak apa-apa juga cerita non fiksi, cuma aku harus banget nih untuk ngesortir gitu ya, mana yang aman dan ramah anak gitulah. Ini banyak banget nih yang salah paham. Kenapa sih aku komentar soal hantu-hantuannya di Jumbo? Tolong ditonton dulu dengan benar dan baik dan benar dan aduh, aku paham kalian tuh super suka banget, support banget film Indonesia. Aku juga, aku pun. Aku tuh nonton bersembilan, which mean aku sangat-sangat support film Indonesia. Terutama sebagai pendongeng, aku senang banget cerita atau dongeng tuh diangkat di cerita Jumbo. Literasi buku tuh diangkat dalam cerita Jumbo. Penting banget guys. Tapi untuk anak usia dini itu di situ kan ada adegan kekerasan ya, dan juga adegan si hantu lagi gigit lehernya, terus udah gitu ada adegan juga yang diinjek kakinya itu. Nah itu untuk anak usia dini, salah satunya anak aku yang memang belum aku paparkan cerita-cerita yang seperti itu, jadi kaget gitu. Tapi nggak apa, karena aku dampingin mereka dan juga akhirnya mengedukasi mereka, terbuka diskusi lah, ngobrol gitu ya. Aku bukan gak support film Indonesia guys ya, please. Jadi kalau nonton video tuh harus khusyuk dan literasi ya, dibaca gitu ya. Jadi bukan soal hantunya, karena mereka ngelihat si Mary-nya aja tuh kayak peri aja gitu loh, kayak makhluk-makhluk non fiksi yang ada di kartun-kartun lainnya gitu. Cuma disayangkan karena ada adegan kekerasan ini. Tapi lagi-lagi karena udah terlanjur ya udah nggak apa, jadi bahan untuk diskusi aja gitu loh. Dan kenapa aku bikin videonya, karena buat jadi bahan persiapan juga buat orang tua yang mau ngajak anaknya nonton Jumbo, biar nggak kaget kayak aku. Lebih kayak mereka bisa nyiapin anaknya dulu gitu loh. Intinya sih setiap orang tua pasti punya standarnya sendiri gitu ya, yang mereka percaya, yang kita percaya, dan kita tuh nggak berhak banget sih kayak ngejudge pilihannya orang lain ya kan, apalagi sampai ngomentarin anak orang gitu. Kamu sendiri gak kenal kan anak aku kayak apa. Bahkan aku sama sekali nggak ngejelekin film Jumbo sama sekali, nggak. Dan balik lagi, apapun tontonannya, setiap orang tua tetap perlu banget kan untuk mendampingi dan mengedukasi anak gitu loh. Untuk tontonannya tetap dipantau. Dan aku sendiri membatasi banget anakku untuk screen time. Mereka nggak anti screen time, aku nggak anti screen time, tapi aku batasin tontonannya dan waktunya gitu. Di luar itu ngapain? Mereka baca buku atau mereka main aja sesuai anak seharusnya, seusianya, main di luar, main galaksin sama aku, main petak umpet, apapun ya, pokoknya main. Aku tuh mengenalkan tentang alam lain itu sesuai dengan ajaran yang aku anut ya. Jadi ada energi negatif dan energi positif sesuai dengan nama-nama yang ada di kitab suci yang aku percaya gitu. Jadi bukan nama-nama hantu-hantu yang ada di Indonesia dan lain-lain gitu. Kenapa akhirnya aku bikin video ini? Aku bikin karena ini bau-baunya, aroma-aromanya nih pendukung film Jumbo, termasuk aku ya, tapi yang mungkin tidak mendengarkan aku dengan baik di video sebelumnya itu tuh kayaknya tegang banget gitu ya, tegang banget, kayak butuh dijelasin gitu, jelasin lagi. Tapi kalau kamu butuh ketenangan ya, butuh ketenangan yang supaya kamu tuh lebih relax gitu, pakai aja ini. Ini aku pakai parfum Gourmet Chocolaspah. Soalnya tadi kayak berasa ketularan tegang gitu ya, ini biar lebih relax. Wanginya tuh calm banget, tenangin banget, enak banget guys. Kena muka lagi. Ya udah, check out aja di keranjang kuning aku. Terus udahlah, jangan ngomel-ngomel. Kita tuh sama-sama support ke film Indonesia, jadi nggak usah ribut gitu. Oke? Kalem. Nih yang ini nih produknya, oke? Biar kamu lebih tenang.